Sahabat, belajar ngaji yuk. Kali ini kita kupas tuntas hukum mad arid lis sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan, channel ini adalah channel dakwah dan channel belajar Al-Quran. Ayo dukung channel ini dengan cara klik like, klik subscribe, dan tinggalkan komentar di kolom bagian bawah agar kamu bisa berlangganan dengan video ini nantinya dan dapat membantu teman-teman yang lainnya yang ingin belajar Al-Quran serta menebar manfaat lebih banyak dan lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman sahabat Quran sekalian, belajar Quran sampai bisa yuk. Siang hari ini kita akan kupas tuntas bongkar hukum tajwid mad arid li sukun. Masih di kelompok mad yang ini turunannya mad arid li sukun. Kemarin kita sudah belajar mad lazim musaqqal kilmi, mad tabi'i atau mad asli, kemudian mad wajib muttasil. Nah, sekarang kita masuk ke hukum mad turunan mad juga, mad far'i ya, turunan mad far'i, yaitu mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun ini teman-teman penting untuk kita pelajari agar kita tahu panjang atau pendek bacaan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kemarin kita belajar mad asli atau mad tabi'i itu 2 harokat panjangnya, 2 ketuk panjangnya ya. Kemudian mad wajib muttasil 4-5 harokat atau 4-5 ketuk. Selanjutnya hukum mad lazim musaqqal kilmi, yaitu 2 kalimat tabi'i, yaitu 6 ya. 6 harokat atau 6 ketuk panjangnya. Nah, sekarang kita belajar mad arid li sukun berapa lama sih panjangnya. Sebelum itu, nah teman-teman kita harus tahu dulu pengertian secara bahasa mad arid li sukun untuk atau agar kita bisa mendefinisikan serta mencari tahu di mana sih mad arid li sukun itu di dalam Al-Quran. Nah, ini penting untuk kita tahu ya, apa arti secara bahasa dari mad arid li sukun. Jadi teman-teman, mad arid li sukun itu artinya ya, atau definisinya, apabila ada mad tabi'i atau mad asli. Kita tahu kemarin mad tabi'i atau mad asli panjangnya 2 harokat. Baris atas huruf-huruf mad asli atau mad tabi'i kan alif, ya, dan waw ya. Yuk kita ambil pointer kita dulu. Oke. Huruf mad asli itu ada alif ya, ketemu alif ya. Contohnya ba. Ba kita ulangi aja terus nggak apa-apa. Nah, itu contohnya ba. Ini peraturan pertama ya, mad asli. Kemudian baris bawah ketemu ya mati. Nah, contohnya bi. Panjang ya, panjangnya 2 harokat. Selanjutnya baris dhammah atau huruf waw ya, ketemu waw mati. Dhammah ketemu waw mati ya. Contohnya bu. Nah, huruf a i u nih, alif, waw, dan ya ini teman-teman yang mati mad asli itu kan panjangnya 2 harokat yang barusan saya sebut tadi. Nah, itu bertemu dengan huruf yang sukun ya, bertemu dengan huruf yang sukun. Jadi apabila mad asli ketemu huruf yang sukun, maka bacanya wajib dipanjangkan ya teman-teman. Ntar kita back dulu. Back. Jadi apabila ada mad asli, huruf yang saya sebut tadi, alif, ya, dan waw, yang panjangnya 2 harokat, bertemu dengan huruf yang sukun dikarenakan adanya waqaf. Nah, biasanya ini sering kita lihat atau sering kita jumpai di ujung-ujung ayat seperti ini teman-teman. Nah, kita coba kupas definisinya ya. Apabila ada mad asli seperti ini ya teman-teman ya. Li itu mad asli, panjangnya 2 harokat kan. Li bertemu dengan huruf sukun. Nah, mana huruf sukun? Huruf sukun itu artinya huruf mati ya.
Mim. Mim pada tanda waqaf, karena ada tanda waqaf. Nah, tanda waqaf ini. Jadi mim ini kan tanwin teman-teman. Karena ada waqaf, mim jadi mati atau sukun ya. Nah, itulah definisi mad arid sukun. Apabila ada mad asli ya, bertemu dengan mim tanwin, mim sukun ya, mim sukun. Mim sukun itu mim mati karena ada waqaf. Jadi sebenarnya ini bacanya alimun ya, hidup munnya, mimnya. Tapi karena ada tanda waqaf, mimnya jadi mati. Nah, mimnya jadi sukun. Jadi tandanya seperti ini teman-teman. Bacanya alim. Jadi mati. Jadi sukun huruf mimnya karena ada tanda waqaf. Itulah yang disebut dengan mad arid sukun. Nah, yang paling penting di sini adalah cara bacanya atau cara membacanya. Panjangnya seberapa panjang sih? Kalau kemarin mad tabi'i 2 harokat, ya kan? Ini mad tabi'i 2 harokat. Kemudian mad wajib muttasil itu 4 sampai 5 harokat. Mad lazim mustaqil kilmi itu 6 harokat atau 2 kali mad tabi'i. Sekarang mad arid li sukun ini berapa panjang? Yaitu 3 sampai 6 harokat. Ya, ini kesepakatan para jumhur ulama tajwid ya. Nah, sebenarnya sih ada 3 cara membaca panjangnya. Boleh kita baca itu yang paling afdol ya 3 sampai 6 harokat. Ya, yang paling afdol itu 6 harokat panjangnya. Seperti bacaan qori-qori ya. Di syai'in alim. Sebegitu panjangnya teman-teman ya. 6 ketuk ya. Nah, atau boleh kita baca panjangnya seperti mad tabi'i 2 harokat jika bacaan Quran kita itu murattal, atau bagi para hafiz atau hufaz Quran untuk mengulang-ulang hafalannya. Nah, kan itu butuh nada yang cepat karena dia mengejar target setoran atau target hafalannya. Butuh nada yang cepat ketika membaca Al-Quran. Maka dia baca itu biasanya 2 harokat, 2 ketuk saja. Itu paling minim ya, sama seperti mad asli bacaan panjangnya. Nah, atau bacaan yang sedang ketika kita membaca Al-Quran atau tilawah Quran 1 juz 1 hari. Nah, itu kita baca saja 3 harokat, 3 ketuk. Nah, yang paling afdol ya, afdol membacanya yaitu 6 ketuk atau 6 harokat. Ini yang paling afdol. Seberapa panjang sih 6 ketuk itu? Aduh. Syai'in anim. Nah, sepanjang itu ya teman-teman kurang lebih. Oke. Nah, biasanya mad arid li sukun ini kita jumpai di ujung-ujung ayat seperti ini. Namun teman-teman, sebagai catatan ya, sebagai catatan untuk kita semuanya, bahwasannya mad arid li sukun itu bisa juga kita jumpai di tengah kalimat. Ya, dengan satu syarat. Kita jumpa di situ seperti peraturannya tadi, seperti definisinya tadi. Bunyi definisinya seperti apa tadi? Apabila ada mad asli ketemu dengan huruf yang mati atau huruf yang sukun dikarenakan ada waqaf. Oh ya udah, di tengah kalimat juga ada yang seperti itu. Contoh. Ini mad asli, wa huruf mad asli kan? Ini di tengah kalimat nih teman-teman. Nah, kalau ini di ujung, kalau ini di tengah kalimat ya. Huruf mad asli ketemu dengan ta. Ta di sini memang kondisinya tidak mati karena dia tanwin ya. Sama watin ya. Nah, itu kondisinya tidak mati. Cuman dikarenakan ada qaf lam ya. Di situ tuh qaf lam itu dianjurkan untuk berhenti ya, tanda waqaf qaf lam dianjurkan berhenti. Maka ketika kita berhenti di huruf qaf lam, kita wajib membacanya ini 3 harokat, boleh 2 harokat atau 6 harokat. Jatuh hukumnya di sini mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada waqaf, kemudian ada ta mati ya. Ta mati tanwin tadinya karena ada qaf lam, jadi tanya dimatikan, disukunkan. Nah, kemudian sebelumnya juga ada mad asli. Nah, maka wajib hukumnya ini menjadi hukum mad arid li sukun. Bacaan panjangnya sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Insyaallah paham ya teman-teman. Baik, kita langsung baca saja ya dari ayat yang pertama. Ini buka mushafnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Silakan tafadhol teman-teman jika ingin membuka mushafnya di rumah, atau bisa juga buka Quran Android atau smartphone-nya di rumah. Silakan. Kemudian ikuti bacaan yang saya bacakan di rumah. Silakan ya teman-teman.
Sudah ya teman-teman? Ya udah, langsung kita praktekkan. Silakan teman-teman ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Ya, kalau kita baca nada yang cepat seperti saya tadi, boleh baca 2 harokat ya teman-teman. Atau seminimum mungkin 2 harokat ya kalau bacaan kita cepat. Tapi kalau lambat seperti ini contohnya, fasawwahunna sab'a samawat. Tadi kita baca bacaan lambat itu saya buat panjangnya 5 atau 6 harokat. Oke. Lanjut ke ayat berikutnya. وهو بكل شيء عليم. Ya, itu ya teman-teman, huruf lim itu termasuk di situ mad arid lisukun, dibaca panjang. Bentar ada iklan. Oke teman-teman ya. Jadi boleh ditirukan di rumah. Silakan. 1, 2, 3 dari huwallazi. Oke teman-teman, benar semuanya. Baik, ini ayat-ayat panjang ya contohnya. Kita coba ke ayat-ayat pendek. Adakah ayat-ayat pendek di sini? Nah, ternyata mad arid lisukun ini tetap berada di ujung-ujung ayat, juga ada di ayat-ayat pendek, bukan aja ada di ayat-ayat panjang seperti Al-Baqarah tadi ya. Juga mad asli atau mad arid lisukun ini berada di An-Naba ya. Nah, mana dia mad arid lisukun? Apabila ada mad asli ketemu nun, ketemu huruf mati karena adanya waqaf. Nah, itulah dia mad arid lisukun. Ini di ujung-ujung ayat ya teman-teman biasanya. 3, ini enggak ya, 4, 5. Oke, silakan kita coba ya, dicontohkan atau ditirukan di rumah ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Oke teman-teman ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-share jika dirasa ini bermanfaat. Semoga apa yang sudah kita pelajari ya mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya tentang hukum tajwid dan sebagainya atau komentar, silakan diisi saja komentar atau pertanyaannya di kolom komentar di bagian bawah ya teman-teman. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.